Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan pada kemonotonan, kecekungan, dan titik belok. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang kemonotonan fungsi terlebih dahulu. Jadi, konsep yang harus kita pahami yaitu yang pertama, jika f aksen X lebih besar dari 0, artinya nilai turunan pertamanya itu positif, untuk tiap X anggota A sampai B, maka f monoton naik pada selang A sampai B. Kemudian yang kedua, jika f aksen X lebih kecil dari 0, untuk X anggota selang A sampai dengan B, maka f monoton turun pada selang A sampai dengan B. Nah, di sini terdapat contoh grafiknya. Yang pertama yaitu contoh grafik X monoton naik. Seperti ini bentuknya. Kemudian yang kedua yaitu grafik X monoton turun. Seperti ini. Dan kemudian yang terakhir ada contoh grafik monoton naik dan monoton turun. Di mana titik C ini adalah titik minimum. Ini adalah grafik monoton turun dan kemudian ini adalah grafik monoton naik. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal berikut untuk menentukan selang kemonotonan untuk fungsi f(x) 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Jadi kita harus menentukan di mana fungsi ini monoton naik dan di mana fungsi ini monoton turun. Langkah pertama, kita pakai informasi yang tadi ya, bahwa f(x) monoton naik jika f aksen X lebih besar dari 0. Nah, di sini kita boleh memulai dari monoton naik terlebih dahulu ataupun monoton turun terlebih dahulu karena hasilnya akan sama saja. Di sini saya akan memulai dari monoton naik terlebih dahulu, di mana fungsi X monoton naik ketika f aksen X lebih besar dari 0. Di sini kita bisa langsung turunkan fungsi dari ini, yaitu 3 sesuai dengan rumus ini. 3 dikedepankan, jadi 3 dikali 2, 6. 6x, 3 dikurang 1, 2. Dikurang 2 ini dikedepankan, 2 dikali 3, 6. X, 2 dikurang 1, 1. Untuk 1 tidak perlu ditulis. Kemudian dikurang 12x sama dengan 12 lebih besar dari 0. Nah, untuk memudahkan kita bisa bagi ini bagi 6 sehingga x kuadrat dikurang x dikurang 2 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita bikin pemfaktoran yaitu x plus 1 x min 2. Nah, di sini kita bisa menentukan titik pemecahnya yaitu x sama dengan min 1, x sama dengan 2. Kemudian kita gambar garis bilangan untuk memudahkan kita mencari monoton naik maupun monoton turun. Materi seperti ini sudah dipelajari di materi pertidaksamaan. Di sini titik ini adalah min 1, kemudian titik ini adalah 2. Nah, di sini kita lakukan uji coba untuk bisa menentukan di mana daerah yang positif, di mana daerah yang negatif. Nah, di sini kita uji coba dengan menggunakan bagian sebelah kiri dari min 1, kita ambil min 2 dan kemudian kita masukkan ke dalam fungsi ini. Jadi 6 dikali min 2, x-nya ini dimasukkan ke dalam min 2. Jadi min 2 kuadrat dikurang 6 dikali min 2 dikurang 12 lebih besar dari 0. Kemudian min 2 kuadrat sama dengan 4, jadi 4 dikali 6, 24 ditambah, karena min dikali min hasilnya plus, jadi 6 dikali min 6 dikali min 2 yaitu plus 12 dikurang 12 lebih besar dari 0. 12 dikurang 12 habis, tinggal 24 lebih besar dari 0. Nah, jadi bisa kita tentukan bahwasanya daerah sebelah sini itu adalah bernilai positif. Nah, dimana ketika daerah sebelah kiri positif, maka otomatis daerah sebelah kanan positif, hingga daerah yang tengah ini menjadi negatif. Nah, untuk lebih puas lagi kita bisa uji coba bagian
min 2 ke kanan, kita ambil nilai 3 dan kita masukkan ke dalam fungsi ini, menjadi 6 dikali 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 dikurang 12 lebih besar dari 0. 3 kuadrat yaitu 9 dikali 6 54 dikurang min 6 dikali 3 yaitu hasilnya min 18 dikurang 12 lebih besar dari 0. Kemudian 54 min 18 min 12 hasilnya min 30 lebih besar dari 0. Kemudian 54 dikurang 30 yaitu 24 lebih besar dari 0. Nah, kita sudah lihat bahwasanya hasilnya positif, ternyata benar positif. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya F monoton naik pada, nah di sini monoton naik itu lebih besar dari 0 kan, jadi kita ambil yang nilai positif, yaitu pada min tak terhingga sampai min 1 gabung 2 sampai tak terhingga. Kemudian kita bisa langsung menentukan F monoton turun, karena F monoton turun ini merupakan lawan dari F monoton naik. Nah, F monoton turun ini bernilai X lebih kecil dari 0 ataupun negatif. Jadi bisa kita ambil dari sini. Jadi F monoton turun pada min 1 sampai dengan min 2. Kemudian aplikasi turunan berikutnya yaitu kecekungan dan titik belok. Nah, untuk kecekungan sendiri ada dua istilah, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, untuk konsepnya yaitu yang pertama, jika F turunan X lebih besar dari 0 untuk X anggota selang A sampai dengan B, maka F cekung ke atas pada selang A sampai dengan B. Kemudian yang kedua yaitu jika F turunan kedua X lebih kecil dari 0 untuk X anggota selang A sampai dengan B, maka F cekung ke bawah pada selang A sampai dengan B. Nah, kemudian di sini ada contoh grafik dari kecekungan. Di sini yang pertama ada contoh grafik cekung ke atas, kemudian ada contoh grafik cekung ke bawah, dan kemudian ada contoh grafik cekung ke atas dan ke bawah dengan titik A yaitu titik minimum dan titik B adalah titik maksimum. Kemudian yang selanjutnya ada titik belok. Nah, titik belok ini adalah tempat terjadinya perubahan kecekungan. Contohnya yaitu ini, contoh grafik. Nah, di sini terjadi perubahan kecekungan yang semula dari monoton turun dan cekung ke bawah, kemudian di sini ada monoton naik dan cekung ke atas. Nah, di sini terjadi perubahan kecekungan yang semula dari atas ke bawah, maka titik inilah yang disebut titik belok. Dengan titik belok yaitu F turunan kedua X sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada contoh soal kecekungan dan juga titik belok. Di sini kita disuruh menentukan di mana fungsi f x sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 masuk ke cekung ke atas, cekung ke bawah, serta tentukan titik belok. Nah, di sini kita bisa langsung menentukan turunan pertama dari ini. Bisa kita turunkan langsung bahwasanya 3x pangkat 2 dikurang 12x. Nah, kemudian kita cari turunan kedua yaitu 6x dikurang 12. Nah, kemudian di sini kita bisa memulai mencarinya baik dari nilai F pada cekung ke atas maupun F pada cekung ke bawah, boleh dari mana saja karena hasilnya itu akan sama saja. Tapi di sini saya akan memulai dari F cekung ke atas, di mana turunan kedua Fx lebih besar dari 0. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan ini karena sudah kita cari
6x dikurang 12 lebih besar dari 0. Kemudian 6x min 12 ini pindah ruas ke kanan menjadi positif. Kemudian x lebih besar dari 12 dibagi 6. Jadi x lebih besar dari 12 dibagi 6 yaitu 2. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya f cekung ke atas pada 2 sampai tak terhingga. Di sini yaitu x lebih besar dari 2, yang artinya bahwa nilai x ini dari nilai 1 ke kanan. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan, f cekung ke bawah pada min tak terhingga sampai 2. Nah, di sini biar memudahkan kita kasih bayangan. Di sini adalah titik 2. Nah, di sini ini adalah nilai dari x lebih besar dari 2. Karena x lebih besar dari 2 itu berarti dia nilainya dari 2 ke kanan. Jadi dia di sini tidak terhingga. Kemudian untuk f cekung ke bawah berarti dia x lebih kecil dari 2. Nah, di sini adalah lawannya. Jadi di sini berarti dia min tak terhingga sampai 2. Ini hasilnya. Nah, di sini kemudian kita cari titik belok. Nah, titik beloknya tercapai ketika f turunan kedua sama dengan 0. Nah, di sini turunan kedua dari soal yang tadi yaitu 6x min 12. Jadi kita bisa langsung tulis ini pada sini. Nah, langsung ketemu. Lalu habis itu kita tulis 6x sama dengan min 12. Ini pindah ruas ke kanan jadi 12. Jadi kemudian x sama dengan 12 dibagi 6, x sama dengan 2. Nah, titik belok itu kan pasangan dari x sama dengan y. Nah, di sini udah ketemu x dan sekarang kita tinggal mencari nilai y. Dan untuk mencari nilai y ini, nilai x sama dengan 2 ini kita masukkan pada fx sama dengan x pangkat kubik dikurang 6x kuadrat. Jadi kita bisa langsung tulis F2 sama dengan X kubik dikurang 6X kuadrat. Jadi kita langsung masukkan X sama dengan 2 ini. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 6 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 8 dikurang 6. 2 pangkat 2 4 dikali 6 24 sama dengan 8 dikurang 24 ini adalah negatif 16. Nah, jadi sini kita bisa langsung menentukan titik beloknya, yaitu titik beloknya yaitu 2, min 16.